ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa mengingatkan untuk terus memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita haturkan salawat dan salam pada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian pagi hari ini, khutbah iblis di kerak neraka. Ini ada beberapa ibrah yang akan kita ambil. Yang pertama, di zaman yang ilmu Islam, ilmu syariah terbuka lebar untuk dipelajari, ini jangan asal menjadi pengikut tanpa mengetahui dari mana orang yang kita ikuti itu menjadikan pendapatnya, ucapannya, ya, apa dasarnya. Karena sekarang ini sudah gampang untuk mencari perbandingan, ya, begitu gampangnya kita mendapatkan kajian-kajian, buku dan sebagainya, maka perlu kita screening, bertanya kepada orang yang tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah jika kalian tidak tahu. Karena peristiwa ini adalah peristiwa berlepas dirinya orang yang di dunia diikuti. Ya, orang yang diikuti oleh miliaran makhluk, yang diikuti oleh miliaran manusia. Hari itu dia berlepas diri dan semua yang diikuti berlepas diri. Baik itu pemimpin, presiden, raja, syekh, ustadz, pendeta, semua yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya. Bareng-bareng mereka tidak mau. Saya tidak pernah suruh kalian untuk mengikuti saya. Nah, yang pertama ngomong itu iblis. Ya, maka ini sebuah ibrah. Hari di mana hari ini orang followernya ribuan dan dapat duit. Ya. Semakin banyak follower, semakin banyak duit. Nah, maka jangan ya, menjadikan orang yang kita follow itu tanpa kita timbang dulu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena mereka tidak akan bertanggung jawab atas apa yang kita ikuti. Bahkan iblis pun tidak bertanggung jawab. Surah Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa qala asy-syaitanu, dan setan iblis di sini berkata, lamma qudiyal amru, ketika semua urusan telah selesai. Dari mulai dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, ditampakkan amal-amal kita semua baik maupun buruk, dihisab, kemudian sudah sampai di syafaat. Ya. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sudah mendapatkan minuman dari haud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu sudah menyeberang ke sirat. Yang jatuh ke neraka, yang masuk surga, semua urusan sudah selesai. Yang di dalam surga disambut, Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian, dan mudah-mudahan itu adalah kita semua. Melangkah, alhamdulillahilladzi hadana lihada
"Ama kunna linahtadiya laula an hadanallah." Itu yang sering diucapkan oleh para khatib, itu adalah ucapan ahli surga. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah, alladzi hadana, yang memberikan hidayah kepada kami, lihadza, sehingga kami sampai ke surga ini. Pernah saya sampaikan bahwa hidayah itu ada 4 macam. Ya. Yang pertama hidayah yang disebut dengan nurani. Semua manusia disetting sama Allah aslinya fitrah, suci. Nah itu namanya hidayah. Tapi tidak cukup dengan fitrah saja. Kesucian hati itu tidak cukup. Perlu hidayah yang kedua, namanya ad-din, agama, Islam, Al-Quran, Sunnah. Maka diutuslah para nabi untuk menambah hidayah itu. Yang ketiga, ini yang kita minta tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, yang namanya hidayah, yang namanya taufik. Selalu ditetapkan dalam kebenaran. Jadi kalau ada orang berkata, ihdinas siratal mustaqim, itu bukan berarti belum dapat hidayah. Sudah dapat hidayah berupa fitrah. Kullu mauludin yuladu alal Islam. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu hidayah. Dikasih istilahnya, diinstal di dalam dirinya, bisa jadi orang muslim. Yang kedua, diutus para nabi untuk menambah hidayah lebih kuat. Nah yang ketiga, orang sudah masuk Islam, sudah menjadi muslim, ditetapkan dalam Islam, itu namanya hidayah taufik. Nah setelah itu dia mati, masuk surga, hidayatul jannah. Jadi 4 macam hidayah ini ya, sedikit. Itulah semua sudah selesai. Nah yang di neraka juga sudah selesai. Sudah masuk neraka dan mereka dengan berbagai macam siksaan yang sangat pedih. Saat itulah iblis ngomong. Nah ayat ini merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT. Ini pasti terjadi dan ucapannya seperti ini. Karena Allah menciptakan seluruh alam ini termasuk semua isinya, dan Allah sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Sehingga iblis belum sempat ngomong, Allah sudah mengatakan, ini loh omonganmu nanti di akhirat. Dibocorkan kepada kita agar kita tahu bagaimana tipu daya iblis itu seperti apa. Ya, bisa dibayangkan betapa cerdasnya iblis, tapi betapa lemahnya dia. Cerdas tapi lemah. Orang sudah di surga kok bisa diturunkan ke dunia. Ayahanda kita, Adam dan ibunda Hawa. Saking lembutnya tipu daya iblis. Tapi dia lemah. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Nah, berarti iblis mencari celah di mana Nabi Adam alaihissalam lemahnya di mana. Nah, dia tahu itu. Nah, saya lanjutkan. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang hak. Ini yang ngomong iblis. Janji-janji Allah dalam Al-Quran, janji-janji Allah dalam hadis, semuanya hak. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka akan mendapatkan pahala. Itu hak. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya, itu hak. Benar. Dari mulai yang paling kecil. Bangun tidur, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur, ada pahala, itu hak semua. Sampai janji-janji yang luar biasa, semuanya hak. Dan iblis mengakuinya. Nah kalau kita nggak ngakui kan lebih buruk daripada iblis. Iblis yang ngakui. Semua ini hak. Cuma karena iblis sudah dilaknat Allah dan dia sudah berjanji untuk menggoda manusia, maka mau nggak mau dia ngasih tandingan. Wa wa'adtukum, maka aku berikan janji kepada kalian, fa akhlaftukum, dan aku ingkari janjiku itu. Jadi kalau ada orang yang ingkar janji itu emang pekerjaan iblis ya kayak begini. Ya, dan itu mereka nanti akan
akan di akhirat orang-orang yang beringkar janji itu dia akan mengatakan sama dengan perkataan iblis. Karena saking beratnya tuntutan. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Dan hutang harus ditunaikan. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Langsung saya terjemahkan saja di sini. Dan berkatalah syaitan atau iblis, tatkala perkara hisab, perhitungan amal telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi kita itu cuma diakali saja, nggak pernah ada yang pernah di depan rumah dihadang sama iblis, nggak boleh berangkat ke sini, jamaah. Nggak ada kan? Atau iblis nodongkan senjata, ayo jangan infak, nggak ada kan? Ya. Jadi iblis itu cuma menggoda, yuwaswisu fi sudurin nas. Nah kita tergoda, ya salah sendiri. Orang saya juga nggak maksa. Bener omongan dia. Emang ada yang pernah dipaksa, jangan infak, awas kalau infak kamu, saya boikot, nggak ada. Jangan baca Quran. Kalau baca Quran nanti saya sihir, nggak ada. Hati kita sendiri yang tidak mau baca Quran. Hati kita sendiri yang pelit. Dari hati kita sendiri yang kemudian malas untuk salat berjamaah dan sebagainya. Maka iblis ini nggak salah dia ngomong. Saya nggak pernah bisa maksa kalian. Saya cuma ngegoda kalian, salah sendiri kalian ikut. Nah, dalam setiap janji Allah, dan janji Allah itu ada dalam setiap ibadah. Kenapa kita ibadah? Kenapa kita sholat? Kenapa kita zakat? Kenapa kita haji? Karena ada janji pahala yang besar. Karena ada janji ampunan yang luar biasa. Karena ada janji barokah. Karena ada janji kesejahteraan hidup. Ampunan. Surga. Itu semua tidak mungkin kita lakukan kalau bukan karena janji Allah. Nah, semua janji Allah dikasih tandingan sama iblis. Aku juga menjanjikan. Nah, janji-janji iblis itu bisa berupa tipu daya, bisa berupa nakut-nakuti. Kamu kalau infak terus, bangkrut kamu. Nah, kamu kalau sholat lagi jaga toko kok sholat, nanti kalau ada pembeli gimana? Nah, itu jadi keutamaan sholat jamaah, sementara iblisnya ngeganggu dengan udahlah nanti, ya itu dia tidak dalam wujud bentuknya yuwaswis fi sudurin nas. Ya. Loh kan banyak manusia, ya iblis kan juga punya banyak bala tentara minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, jangan menyalahkan aku, akan tapi cercalah dirimu sendiri. Jadi saat itu semua tersadar, kenapa dulu kok ngikut? Ya. Ini bukan hanya soal orang Islam, ya. Tipu daya iblis sangat pintar sampai berapa miliar manusia tersesat. Bagaimana dia bikin konsep Trinitas, ada Tuhan Ayah, Tuhan Bapa sama Roh Kudus. Itu kan jelas tidak masuk akal. Kok bisa dipeluk oleh miliaran manusia? Semua itu nanti nuntut. Siapa yang ngajari saya Trinitas ini ternyata celaka kami. Ya salah sendiri, orang Tuhan kok tiga, dia bilang gitu. Ya. Dia akan bilang begitu iblis ini. Yang Yahudi juga begitu. Yang Buddha, yang Shinto, semua menyalahkan, menuntut. Karena semua ini biang keroknya iblis. Dia pinter. Ya. Orang Islam pun digitukan. Ada Syiahnya, ada ininya, ada itunya. Itu iblis semua yang ngajarin. Dari satu. Kesesatan itu sumbernya satu. Iblis la'natullah alaih. Dan dia punya bala tentara. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis bisa melihat kalian, dia dan para pengikutnya
min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kalian tidak bisa melihatnya. Ya, ini di antara bukti bahwa iblis punya bala tentara. Ya. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sudah berlepas diri itu. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Jadi iblis itu nyuruh manusia untuk syirik, tapi dia sendiri nggak percaya itu. Itu salah gitu. Apa nggak jengkel ini orang? Saya sendiri nggak mau kayak begitu. Memang saya sengaja mencelakakan kalian. Mau ditimpukin. Jadi Syekh Mahmud Abu Umar mengatakan, kalau khutbah di dunia itu khotibnya di tempat paling tinggi. Semua hadirin dengan khusyuk mendengarkan. Ini tidak. Di tempat paling bawah di kerak neraka, dia dilempari, ditimpukin, dicaci maki, tapi dia tetap, ya siapa yang nyuruh? Jadi penghuni neraka itu saling mencerca, saling memaki, saling menyalahkan. Bahkan mereka mengatakan, ya Allah, saya tidak rela orang yang menyesatkan saya cuma dihukum kayak gitu. Harus lebih berat daripada saya. Begitu semua. Kata Allah, qala likullin dhi'fun. Sudah dilipatkan masing-masing. Walakin la ta'lamun. Cuma kalian enggak tahu. Jadi nanti begitu semua saling menyalahkan. Maka jangan ikuti orang yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak akan mau menepati janjinya. Ia pasti berlepas diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari di mana manusia berlepas diri, lari malah bukan cuma lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, dari bapaknya. Anak lari dari ibu. Wa sahibatihi, dan lari dari istrinya, wa banih, dan anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua manusia hari itu punya masalah yang sangat berat. Ya. Jadi sekarang ini ya andalkan amal kita. Anak nanti tidak akan mau bertanggung jawab. Nah, pada hari kiamat iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan para penghuni neraka. Sebuah khutbah yang menyayat hati. Jadi dia benar-benar orang yang sangat paling sakit siksanya. Dia sedang berusaha melepaskan diri dari semua tanggung jawab, tapi dicaci maki. Yang akan membuat mereka semakin bersedih dan sangat menyesal karena mereka mengandalkan iblis untuk keselamatan mereka. Ya. Mereka mengandalkan juru selamat. Yesus ternyata itu fiktif, hanya bikinan iblis. Mereka mengandalkan Mesias, juru selamat, ternyata itu kebohongan iblis. Mereka mengandalkan Buddha Gautama, mengandalkan dewa itu, ternyata itu semua adalah rekayasa iblis. Dan semua itu tidak ada. Hanya Islam. Karena Allah berjanji, innad dina indallahil Islam. Hanya Islam yang diterima Allah. Maka iblis ngasih janji lain. Enggak, semua agama benar. Ya kan? Allah mengatakan sesungguhnya hanya Islam yang diterima. Iblis bilang enggak, semua agama benar. Ya, boleh Tuhannya, boleh agamanya banyak, Tuhannya cuma satu gitu kan. Nah, indah sekali ini. Kalau orang sekuler indah sekali. Kebersamaan ya. Jangan beda-bedakan, ojo dibanding-bandingki. Mau Islam, mau Kristen sama saja. Ini kayaknya indah sekali. Ini sesat kayak begini. Dan berapa banyak orang sekarang yang tertipu kalimat seperti ini. Ya. Itu. Nah, orang yang seperti ini akan nyesel nanti. Kalau Bapak Ibu nonton wawancara Andrew Tate, seorang petarung UFC mengatakan, ya, kalau beragama itu harus fanatik. Sebelum dia masuk Islam. Kalau nggak fanatik jadi apa kalau semua? Ya harus yakin bahwa dia yang paling benar. Dia bilang akhirnya dia masuk Islam.
di Dubai masuk Islam. Ya. Semua orang berani menghina Yesus karena tidak akan ada orang yang membelanya. Tapi coba menghina Muhammad. Satu bumi orang Islam akan membela. Nah, ini baru namanya agama. Kebenaran itu harus dibela. Kalau nggak ada yang bela bagaimana? Nah ini. Imam Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tatkala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api. Lalu berkhutbah seraya berkata. Jadi jangan gambarkan kayak saya khutbah begitu. Di atas api dia dengan kesakitan, dengan teriak-teriak tapi harus ngomong. Ya. Kayak orang pesakitan yang disuruh ngaku, suruh bertanggung jawab. Dia bilang, enggak mau, saya tidak pernah nyuruh kalian, tidak pernah maksa kalian. Gitu. Jadi jangan gambarkan khutbahnya kayak khotib yang berwibawa. Dia orang yang sedang dihinakan, dicaci maki, tapi dia terpaksa ngomong dengan kenceng. Ya, sungguhnya Allah menjanjikan, semua janji yang Allah janjikan itu benar. Bahwa Islam adalah agama yang benar itu benar. Bahwa hanya Islam yang terima itu benar semua. Ya. Tapi saya bohongi kalian. Saya bohongi kalian. Gimana perasaan orang di neraka itu ya? Ya. Sudah sakit, dikhianati lagi. Ya, kalau orang di Indonesia ini kan impiannya yang tertinggi kebanyakan adalah haji. Karena ngantrinya sampai 50 tahun, maka turun dikit umroh ya. Nah yang pernah ikut first travel merasakan bagaimana sakitnya tertipu ya. Ya kayak gitu, harapannya bisa berangkat ngumpulin duit coba berpuluh-puluh tahun hanya untuk ke Baitullah sampai waktunya ya, zong. Nah, itu nyeseknya luar biasa. Lah ini tidak bisa balik. Nyesek yang tidak bisa balik lagi. Padahal selama ini meyakini pasti nanti kita akan selamat karena ada Yesus sang juru selamat. Ternyata tidak. Maka mereka minta dibalikkan, enggak bisa. Qala rabbirji'un. Orang kafir mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. La'alli a'malu salihan. Barangkali mudah-mudahan aku bisa beramal saleh. Ya, menutup kesalahanku dulu. Fima taraktu, apa yang dulu telah pernah aku lakukan. Ya. Yang belum Islam dia minta waktu mungkin 1 menit saja untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Yang pelit dia mungkin ingin pulang untuk menginfakkan seluruh hartanya demi selamat di akhirat. Allah menjawab, kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuma ucapan-ucapan kosong. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada dinding tebal yang membatasi mereka sampai hari mereka dibangkitkan. Itulah maka disebut ya, alam setelah kematian adalah alam barzakh. Alam yang memiliki dinding tebal yang tidak bisa ditembus. Jadi enggak ada itu roh yang gentayangan. Ya. Bagaimana mau gentayangan kalau dia orang muslim sudah ditempatkan di tempat yang sangat indah yang namanya nikmat kubur. Kalau dia orang yang banyak maksiat apalagi kafir sudah digebukin sama malaikat mungkar dan nakir. Gimana dia bisa keluar untuk gentayangan? Nah itu siapa? Itu jin. Ini juga setan iblis ini yang bikin gara-gara. Ya, memang luar biasa ini tipu daya iblis ya. Ya. Nggak mungkin malaikat ngasih izin, woi kamu lagi digebukin mau kemana kan? Ya. Kalau yang dapat nikmat ngapain balik? Ya. Nah ini tipu daya iblis sampai kayak gitu ya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Ini yang ngomong iblis. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim mengatakan, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah melakukan hisab para hambanya. Lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke surga dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Jadi khutbahnya di neraka ini, sudah masuk di neraka dia baru khutbah pembelaan diri,
pelepasan diri dari tanggung jawab. Maka iblis pun ketika itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Jadi Allah menetapkan seperti ini. Ini pasti terjadi. Justru Allah mengabarkan kepada kaum muslimin karena kasih sayang Allah. Jangan ikuti iblis, nanti kamu kayak begini nanti. Mumpung kalian belum terlanjur mati, jangan sampai nyesel seperti orang-orang ini. Ya. Maka ingat, setiap ada janji Allah, pasti ada janji setan, jadi iblis. Ya. Dan janji Allah itu ada dalam setiap perbuatan kita. Makan dengan tangan kanan, barakah. Makan baca bismillah, barakah. Pahala, ya, gugur dosa. Nah, iblis kasih senjata, lupa. Nah, cuma senjatanya lupa aja. Buru-buru, al-ajalatu minasyaiton kan. Buru-buru itu dari setan gitu. Emosi, marah. Jadi itu tipu daya iblisnya kayak gitu. Dia nggak kemudian nodongin senjata, enggak. Yang datang dari kita sendiri. Maka kita yang mengontrol dan kita bisa. Karena sungguhnya iblis lemah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah, insya Allah dijauhkan. Ta'awud. Bahkan kalau kita sholat, nggak khusyuk, kemudian kita disuruh meludah ke kiri. Ya. Tapi kok di sini jangan. Itu karena apa? Dulu masjidnya itu bawahnya pasir ya. Pasir, dan itu sholat yang nggak ada temennya. Kalau ada temennya jangan ya. Demikianlah khutbah iblis tersebut setelah ia menggoda manusia, menipu mereka, menjerumuskan mereka dalam neraka, dan setelah tercapai cita-citanya, lalu ia pun berlepas diri dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaannya. Bahkan ia sama sekali tidak mau disalahkan dan dicela. Akan tapi ia menyuruh mereka untuk mencela diri mereka sendiri. Bahkan ia mengaku sejak dulu kufur, ingkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya. Ya, ini bermula dari tipu daya iblis kepada Adam. Namun sebelumnya ketika iblis diperintahkan untuk sujud, dalam surat Al-A'raf ayat 12 itu Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, apa yang mencegahmu, apa yang membuatmu tidak mau sujud idh amartuka, ketika aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Adam. Ya. Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Ini ucapan ana khairum minhu itu bahaya. Iblis itu dilaknat karena ucapan ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Jadi dosa pertama yang membuat iblis itu adalah qala ana khairum. Padahal iblis mengatakan, bumi mana yang belum pernah aku gunakan untuk bersujud. Cuma pas disuruh sujud sama Adam, dia ana khairum minhu. Di saat yang sama dia mengakui bahwa dia lemah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api neraka, dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya bahwa dunia ini diciptakan Allah, iblis itu bengong. Kok lo bisa lebih kafir dari gue? Saya aja percaya Allah menciptakan bumi ini. Kok kamu nggak percaya? Itu iblisnya bengong. Kadernya berhasil. Ya. Pengkaderan iblis sudah berhasil. Ya. Iblis itu saking percayanya dengan akhirat, dia cari teman. Kok ada ibu-ibu yang nggak percaya dengan akhirat? Itu kan cuma dongeng. Ya. Logikanya dia lebih kafir daripada iblis. Nah, ini khalaqtani, engkau ciptakan aku. Nah, Allah menjawab, qala fahbid minha, hama yakun laka an tatakabbara fiha. Kalau gitu, turunlah kamu. Percakapan di surga. Antum bayangkan di surga, iblis berani membantah Allah SWT. Alasannya aku lebih baik.
fahbit minha. Turunlah kau dari surga. Jadi jangan pernah berbangga bahwa saya seorang ustadz, saya pasti akan lurus. Iblis itu sudah di surga. Adam sudah di surga. Hawa sudah di surga. Kurang nikmat apa lagi di surga? Mala aina ra'at, mata belum pernah menyaksikan, wala udhuna sami'at, telinga belum pernah mendengar, wala khatara ala qalbil bashar, tidak mungkin terbayangkan oleh akal manusia. Nikmatnya kok bisa turun? Ya. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj minha fakhruj innaka minas sagirin. Tidak ada tempat di sini untuk takabur. Hanya Allah yang berhak takabur. Jadi ini sedikit menyimpang. Ya. Manusia, makhluk semua dilarang untuk takabur. Hanya Allah yang boleh takabur. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ya. Maka kalau bapak-bapak ibu-ibu berdoa, kurang yakin dengan Ya Ghani, yang maha kaya. Kurang yakin dengan Ya Rahman, kurang yakin dengan Ya Rahim. Ya Mutakabbir. Wahai Zat yang maha sombong, aku minta, kabulkanlah doaku, kayak gitu. Ya pantas toh minta sama yang maha sombong. Jadi ini Allah, hanya Allah yang al-kibriya'u ridai. Kesombongan adalah pakaian kebesaranku, begitu. Maka tidak ada tempat bagi orang sombong di sini, hanya aku yang boleh sombong di seluruh bumi dan langit ini, apalagi di surga. Keluarlah fa innaka minas sagirin, keluarlah. Engkau ini termasuk orang-orang yang kecil, pengecut. Ya. Jangan takabur, kabir itu kan besar. Ente sagir, bukan kabir. Allahu Akbar. Nah, jadi setiap hari itu kita diingatkan sama Allah. Tiap 5 jam kita diingatkan, kamu sagir, kamu kecil, hanya Allah yang besar. Allahu Akbar. Kalau kita sadar ya, tiap hari kita itu disuruh menganggap diri kita kecil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tiap hari kalau kita menghayati sholat, maka sholat akan mencegah dari faksa dan mungkar. Dari sombong, karena tiap 5 jam kita dikontrol. Hei, kamu itu kecil. Usahamu itu hanya ikhtiar, yang maha menentukan adalah Allah. Maka nggak stres kalau kita menghayati kata satu aja, Allahu Akbar. Tiap 5 jam. Karena satu hari kan 24 jam ya. Sholatnya katakanlah 25 jam di apa sama temen lah di apa. Ya, tambahin dikit lah ya. Lempengin ya. Biar gampang dibagi 5 kan. Nah, 25 dibagi 5 kan 5. Tiap 5 jam itu disuruh lapor. Menyatakan engkau yang maha besar. Masalah ini kecil. Engkau yang maha besar. Ini tidak sulit bagimu. Ini kan manajemen yang luar biasa. Tiap 5 jam lapor sama bos. Dan langsung ya, dengan Allah SWT. Nah, cuma sebagian besar kita, sholat itu hanya seperti orang yang buang hajat. Ya, mau nggak mau harus ke WC, setelah itu lega sudah. Habis sholat lega. Ya. Bukan sesuatu kebutuhan untuk menghadap Allah SWT, melaporkan 5 jam yang lalu, ya Allah ada banyak yang aku lakukan. Ampunilah kalau aku salah, terimalah kalau aku benar. Itu kan sebenarnya repot. Bukan harian lagi ya. Maka bagaimana kata Nabi, ada orang yang di depan rumahnya ada kolam dan dia mandi di situ 5 kali sehari. Kira-kira masih ada noda enggak? Nah, ini kembali ke sini. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Setelah diperintahkan untuk turun, ini iblis mengakui dia lemah. Dia minta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematianku sampai hari dibangkitkan. Minta ini iblis, berarti kan lemah dia. Itu dikabulkan, masa kita minta nggak dikabulkan? Maaf saya ulangi lagi. Iblis yang habis berbuat maksiat, Allah murka, Allah turunkan dari surga, dia masih minta.
anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan, hari kiamat. Qala innaka minal munzarin, kata Allah. Langsung dijawab. Qala, Allah berfirman, engkau termasuk orang yang ditunda kematiannya. Nah, habis itu ngomong, ya sudah, karena engkau sudah laknat aku, maka akan aku goda semua manusia. Coba, wah ini kan ya kurang ajar sekali gitu loh. Dan dikasih oleh Allah, silahkan. Nah, tapi iblis bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang ngomong tuh iblis ini, kecuali hambamu yang ikhlas. Yang bilang itu iblis. Yang ngasih rahasia, semua akan aku goda. Dari depan, belakang, dari kiri, kanan, dari atas, bawah, akan aku goda. Dengan cara apapun akan aku goda manusia dan jin, kemudian aku pulkan mereka di neraka. Itu di hadapan Allah. Tapi iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Maka ikhlas itu sangat susah. Hari ini kita ikhlas, tahun kemudian. Subhanallah. Ya. Dan dia punya bala tentara. Dari jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Ya. Penjelasan. Ya, tadi sudah sebagian tapi saya bacakan. Iblis mengakui bahwa janji Allah adalah benar. Tapi ia selalu menjanjikan kebalikannya. Ini poin sangat penting. Dalam semua ibadah kita. Ini kasih sayang Allah SWT. Bagaimana Allah ingin hati kita terus terpaut dengan surga. Hati kita terus terpaut dengan Allah. Hati kita terus ingat kepada Rasulullah SAW. Coba. Bapak Ibu duduk di majelis ini, ada aturan dari Rasulullah enggak? Ada kan? Ada adabnya. Bahkan sampai ke WC pun masuknya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan ngadap ke kiblat, ya kan? Sebaiknya begini dan begitu. Istinjaknya, ceboknya ada caranya. Ada aturan mengenai najisnya. Keluar ghufranak alhamdulilladzi adhaba anni wa adhaba anil adha wa afani. Keluar dari WC itu ghufranak. Semoga aku mendapatkan ampunan darimu. Alhamdulillah, segala puji bagimu. Alladzi adhaba anil adha wa afani, yang telah menghilangkan semua penyakit dan menyegarkan, menyembuhkan aku, menyehatkan aku. Itu baru masuk ke tempat yang paling kita nggak suka. Itu sudah ada tiga amalan yang mengingatkan kita kepada surga Allah, mengingatkan kita kepada ampunan Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma masalah BAB atau BAK. Apalagi yang lain. Karena Allah tidak ingin hati hambanya itu tergoda dengan janji iblis. Maka dia siapkan perangkatnya melalui Rasulullah SAW. Setiap detik. Ya. Suruh untuk berzikir, disuruh untuk sholawat, diajari berbagai macam doa-doa. Mana ada agama lain yang kalau tanjakan bilang Allahu Akbar, turunan bilang Alhamdulillah. Ya sudah, naik mobil ya naik mobil aja, sudah. Kita naiknya subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin bismillahi majriha mursaha. Allahumma Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifah. Cuma naik motor doanya ada 3 coba. Cuma naik motor. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Itu karena Allah ingin menjaga kita dari iblis. Yang iblis mengatakan di sini dalam surat Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Sungguh akan aku datangi mereka untuk aku goda min baini aydihim, dari depannya, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Semua arah digunakan setan untuk menggoda kita. Kalau nggak kena sama istrinya, anaknya kena, Pak D-nya kena, mertuanya, semua digunakan untuk menggoda hamba-hambanya. Maka Allah juga menjaganya dengan setiap menit diajari zikir, diajari doa-doa.
Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan ibu kita. Saya ulangi, Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan ibu kita. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seandainya nanti aku di akhirat dikasih pilihan untuk dihisab, untuk dihitung amalku, aku disuruh milih, dihitung ibu atau dihitung Allah. Aku pilih dihitung oleh Allah. Oh, tapi kan lebih teliti. Ya, tapi Allah lebih Rahman, lebih Rahim. Dan Allah berfirman, "Warahmati wasi'at kulla syai'." Kasih sayangku meliputi seluruhnya. Aku yakin rahmat Allah akan meliputi, akan mencukupi semua kesalahanku. Nah, itu. Jadi enak kalau kita melihat Allah dari sudut pandang Rahman dan Rahimnya. Ya. Karena jangankan kok manusia, iblis yang minta kayak gitu aja dikasih. Jadi kalau kita berdoa muncul keraguan-raguan, ingat ayat ini. Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 20. Ya. Ingat, iblis minta untuk menggoda aja dikasih. Masa kita minta untuk kebaikan enggak dikasih. Nah kalau belum dikasih mungkin ditunda lain waktu. Mungkin Allah melihat kita belum saatnya. Atau mungkin Allah sudah memberikannya tapi kita tidak merasa. Atau Allah sengaja menyimpan untuk nanti jadi kejutan buat kita. Coba minta, ngimpikan, enggak dikasih. Rupanya pas kita lagi butuh dikasih kejutan. Senengnya Masya Allah. Nah, gitu. Jadi tidak mungkin doa kita tertolak kalau kita ikhlas. Cuma kita nggak tahu kapan akan dikabulkan. Itu permasalahannya. Ya. Dan yang kedua kita tidak tahu dalam wujud apa doa itu dikabulkan. Nabi mengatakan di antara dikabulkannya doa adalah kalian dihindarkan dari keburukan. Jadi kok belum dikabulkan sudah, kamu nggak bangkrut itu adalah apa namanya wujud doa. Ya memang asetnya nggak nambah, tapi yang lain sudah bangkrut, kamu belum, itu wujud doa kamu dikabulkan oleh Allah SWT. Maka diajarkan kita husnudzon, berprasangka baik pada Allah SWT. Ya. Apapun yang kita alami, baik ataupun buruk, jangan pernah terdetik sedikit pun suudzon kepada Allah SWT. Itu yang menjadi kunci kita, supaya hidup ini tenang, hidup itu terasa nikmat. Ya. Kita dalam keadaan susah, ya. Ini pasti Allah punya rahasia, ya. Dan ketika sholat Allahu Akbar, ya Allah engkau maha besar, kesusahanku itu kecil. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahinya. Ini omongan iblis. Jadi janji-janji tadi kalau bertawakal akan dijamin, kalau berdoa akan ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku pasti akan aku kabulkan, itu janji Allah. Iblis enggak, kapan kamu dijibran, ya. Ini belum dikabulkan begitu. Dia terus, maka kita disunahkan untuk berta'awudz, memperbanyak ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dia akan menggoda dari segala arah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Setan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Maksudnya menakut-nakuti. Kalau kamu berinfak kamu akan miskin, kamu akan bangkrut, duitmu habis. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Nah, janji Allah 2 kali lipat. Maghfirah, ampunan, fadla, karunia. Dalam surat At-Taghabun ayat 17, At-Taghabun mengatakan, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum." Kalau kalian pinjami kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan ampuni kalian, ya, dan Allah akan balas kalian. Wallahu syakur, Allah maha bersyukur, berterima kasih, halim lagi maha lembut. Ini janji Allah. Karena Allah tahu manusia dasarnya pelit, maka Allah ngajak orang berinfak itu bukan berinfaklah, banyak berinfak, tapi di ayat ini bukan berinfak. Kalau kalian pinjamkan, pinjam coba. Allah yang memiliki bumi dan langit pinjam sama kita dan kita masih alot, coba kira-kira. Ini punya saya, dipinjam aja nggak boleh. Ini tuh punya saya kok dipinjam nggak boleh loh.
itu pun dikembalikan. Yaghfir lakum. Ya, akan Allah yudha'ifkum, dilipatkan, wa yaghfir lakum, dan diampuni. Sudah dilipat gandakan, diampuni dosa. Maka sedekah itu akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan dilipat gandakan. Lalu kalau masih kurang yakin juga, wallahu syakur, Allah maha berterima kasih, maha pembalas jasa. Nah ini iblis pinter juga. Nanti ajalah, sekarang selesaikan dulu tunggakan-tunggakan. Ya, kalau ini nggak selesai-selesai, tunggakannya 18 tahun. Ya. Korban dulu atau bayar utang dulu? Korban dulu, nanti bayar utang dimudahkan. Kalau bayar utang nggak selesai-selesai, utangnya terus, kapan korbannya kan gitu. Nah, kalau pas ada waktu itu ya sudah korban, nanti dimudahkan Allah. Karena rizkinya orang yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib. Kan utangnya nggak langsung harus semuanya, cuman suruh ngangsur kan, ya sudah sebatas angsurannya aja. Loh saya punya utang 100 juta, iya ngangsurnya kan cuma 2 juta. Nah sisanya itu buat infak, sedekah. Ya. Tipu daya iblis sangat lembut, bagaikan sebuah nasihat. Maka jangan kaget kalau banyak terpedaya. Nasihatnya bentuknya seperti umpamanya ya, kepada orang-orang Nasrani dia katakan kalian ini pasti dijamin surga karena apa? Sudah penebusan dosa dari Yesus. Coba ada enggak yang lebih hebat dari kayak gitu? Tipu daya seperti itu. Ya. Dan berapa juta, berapa miliar orang percaya? Miliaran. Ya. Zuyyina lahum su'u amalihim. Ini tipu daya iblis. Zuyyina lahum su'u amalihim. Dia jadikan amal buruk mereka seolah-olah indah di mata mereka. Orang yang tertipu iblis itu gitu. Zuyyina lahum su'u amalihim. Iblis membuat perbuatan syirik itu seakan-akan indah. Baru nanti di akhirat terbongkar. Omongan kamu itu dusta semua. Maka kemudian menyalahkan. Nah pada saat itu siapa suruh? Memang saya kerjanya memang suka nipu gitu. Kan Allah sudah bilang. Coba gimana rasanya dongkolnya kayak apa. Bisa dibayangkan dan gak bisa balik lagi. Ya. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, Adam dan Hawa. Untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Gitu, saya tuh ngasih nasihat kok kamu gak percaya, saya tuh pengen kamu itu baik, itu ngomong sama Adam. Nah, ini ayat awal mula orang menyebut pohon yang dilarang untuk mendekat itu namanya pohon khuldi. Yang ngomong khuldi itu bukan Allah, tapi iblis. Ya, di sini ma nahakuma rabbukuma, tidaklah Tuhanmu berdua melarang kaum berduaan hadis syajarah dari pohon ini illa antakuna malakaini, kecuali nanti kamu akan menjadi malaikat, autakuna, atau kamu berdua menjadi minal khalidin, orang yang kekal. Khalid itu kekal, khuldi itu kekalan. Maka iblis mengatakan hadhihi syajaratul khuldi, ini pohon keabadian. Nah, jadi Allah nggak ngasih nama itu pohon khuldi. Iblis yang bilang itu pohon khuldi. Maka kalau kita ikut-ikutan ya ini ikut ketipu iblis nanti. Ya Allah cuma bilang wala taqrabu hadhihi syajarah. Kau jangan dekati pohon ini. Sudah nggak ada Allah mengatakan ini pohon keabadian. Nah iblis untuk menipu, hei Adam, hei Hawa, sebenarnya Allah melarang kamu untuk makan itu karena nanti kalau kamu makan kamu jadi malaikat atau kamu jadi orang yang abadi di surga. Nah, kenapa nggak dimakan wong itu? Nah gitu. Akhirnya dimakan. Nah, dari memakan buah itu langsung tertanggalkan semua pakaiannya.
Ya. Para ulama mengatakan itulah pertama kali usaha iblis menanggalkan rasa malu. Aurat dibuka. Jadi kalau sudah aurat terbuka, itu kemudian diikuti amal-amal yang buruk lainnya. Jadi akhlak, adab, hilang semuanya, nggak punya rasa malu. Al-haya'u kullu khair. Malu itu seluruhnya baik. Al-imanu wal haya'u tau'amani. Iman dan malu itu saudara kembar. Itu hadis Nabi. Tidak ada iman maka tidak ada malu. Tidak ada malu, tidak ada iman. Sampai Rasulullah mengatakan, wa idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya malu, sudah silakan mau berbuat apa saja. Jadi malu itu bisa jadi ukuran sebenarnya. Wah ini bukan cuma malu, malu-maluin lagi. Nah, iblis menanggalkan rasa malu dulu. Ini isyarat di situ ya. Pertama kali yang dilakukan iblis untuk menggoda manusia adalah menanggalkan aurat. Karena iblis punya dua senjata. Senjata untuk menyerang manusia. Yang pertama syahwat. Yang kedua syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat itu menyerang hati kita. Ya, nafsu syahwat terhadap harta, terhadap wanita, terhadap kedudukan. Ya, persaingan syahwat. Syubhat pemikiran kita yang diserang. Orang Nasrani kena syubhat. Disangkanya Yesus adalah juru selamat. Orang Yahudi kena syubhat. Disangkanya Mesias juru selamat. Orang kafir pun kena syubhat. Orang Islam juga kena syubhat. Ya, itu syubhat. Syubhat yang dikena adalah pemikiran. Sedangkan syahwat adalah nafsu kita. Nah, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dua godaan, dua senjata iblis ini bisa dikalahkan oleh umat Islam, oleh kaum muslimin. Yang pertama, syubhat dilawan dengan ilmu dan yakin. Syubhat itu kan ragu-ragu, maka lawannya adalah yakin. Supaya bisa yakin harus didasari dengan ilmu. Maka orang yang mendasari perbuatannya dengan ilmu tidak akan jadi ikut-ikutan. Ilmu yang diikuti, Al-Quran dan Sunnah yang diikuti, ya, dengan penjelasan ulama yang salih. Yang kedua syahwat, itu bisa dilawan dengan sabar. Ya, maka 1 bulan puasa itu mengekang syahwat, itu sabar tidak makan. Sabar bahkan bukan yang haram saja, yang halal pun dihindari. Itu Allah memberi latihan 1 bulan setiap tahun. Saking sayangnya Allah kepada kaum muslimin, ya, dilatih 1 tahun, itu 1 bulan penuh. Ditingkatkan semua. Setan dibelenggu, nggak dikasih kesempatan untuk ganggu. Kok masih maksiat? Ya setannya kamu piara di rumah. Iblisnya dibelenggu, setannya kamu ya, dipiara. Ya. Nah, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Nah, ini kalimat yang sederhana dari Al-Quran dikatakan, loh kamu kok curiga sama saya itu sayang sama kamu. Nah itu yang disebut dengan tipu muslihat, agama cinta. Ya enggak? Orang Kristen itu kan cinta kasih gitu kan. Coba siapa yang enggak terpukau dengan janji iblis kayak begitu. Sudah dipastikan lagi surga. Yang Katolik ada apa namanya? Penebusan dosa. Ya, itu ya. Jadi kalau ketangkap polisi, Pak, Tuhan aja udah ngampunin, kok Bapak nggak mau menjarain saya? Ya, kan sudah diampuni sama Tuhan. Nah, ini kan indah sekali. Ternyata keindahan itu adalah memang cara dia. Loh, saya tuh sayang sama kamu, saya sangat ingin kamu itu selamat. Nah, ini adalah tipu daya iblis. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rabb mereka menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Musuh yang nyata. Ya. Tipu daya iblis itu lemah. Memang memperdaya, tetapi lemah.
Nah tadi senjatanya dua, yakin dan sabar. Yakin itu didasarkan ilmu, sabar didasarkan pengekangan hawa nafsu. Ya. Dalam surat Ibrahim ayat yang sama, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Ini iblis begitu. Jadi kalau kita paksa diri kita menolak bisa. Mau bangun malam malas paksa, ini godaan iblis, ini tipu daya iblis, bisa. Ya. Mau qiraah paksa, mau puasa Senin Kamis paksa. Maka ya, Allah SWT mewajibkan sesuatu itu agar kita memaksa diri untuk tidak meninggalkannya, memaksa diri untuk melaksanakannya, tapi tidak memberatkan sebenarnya. Ya. Karena Allah tahu, iblis itu nggak bisa maksa. Iblis juga kasih tahu, saya nggak bisa maksa. Nah, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya. Tinggal nggak kita hiraukan, tinggal kita ta'awud, tinggal kita istighfar, sudah kalah dia. Nggak perlu sampai berkelahi, nggak ada ceritanya. Wah capek banget, kenapa? Semalam berantem sama iblis, nggak ada. Belum ada cerita, kenapa? Mau tahajud, dia nodong saya, nggak ada gitu. Saya mau infak tuh digembok itu berangkas, itu iblis jadi-jadian itu. Hah? Lemah iblis itu. Bahkan iblis ngasih buka rahasia, ya. Baca ayat kursi maka saya akan lari. Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah. Nah, iblis dan para pendusta berlepas diri dari kedosaannya kepada para pengikut. Ini poin yang juga tadi saya sampaikan. Ya. Iblis dan para pendusta itu berlepas diri. Ya enggak tahu kok nanya saya. Mungkin kalimat ini ada nanti. Ya enggak tahu kok nanya saya. Itu kalau orang yang nggak tanggung jawab kan gitu, nggak tahu kok nanya saya. Yang tadi ngomong siapa gitu. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka oleh sebab itu janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Ya. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sudah kita tanggung jawab masing-masing. Sakit ayo kita rasakan bareng-bareng gitu. Coba gimana? Inilah luar biasa. Allah maha penyayang dengan kita dikasih tahu. Kamu jangan ikut iblis. Nanti kamu nyesel. Diginikan gimana gak gondok. Ya. Tapi kamu gak bisa berbuat apa-apa. Surah Al-Baqarah 166-167 Allah SWT berfirman yang artinya. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Hari itu iblis berlepas diri. Para pemimpin berlepas diri, para tokoh berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Saya tidak pernah memaksa kalian. Bahkan yang memaksa pun mengatakan saya nggak memaksa, sudah kalian siapa suruh kalian ikut. Dan mereka melihat siksa dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. Nah ini para follower, para pengikutnya mengatakan, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Maka jangan ikuti kecuali yang jelas-jelas itu benar, hak. Imam Malik rahimahullah mengatakan, tidak ada satupun manusia di bumi ini kecuali pernah melakukan kebenaran, pernah melakukan kesalahan. Kecuali pemilik makam ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau pendapatku bertentangan dengan sabda beliau, tinggalkan pendapatku, ikuti sabda beliau. Nah, itu. Itu Imam Malik rahimahullah, imamnya orang Madinah. Suatu hari Imam Malik melihat seorang melakukan ihram. Kalau orang yang umrah atau haji itu kan kalau dari Madinah kan mulai mikotnya di Bir Ali.
Ya, di Bir Ali, dari Madinah masih ada perjalanan setengah jam mungkin ya, pakai bis. Jadi ya sekitar 20 kiloan lah. Ya. Bukan di Madinah, tapi keluar perbatasan Madinah. Wudu, mandi, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian niat, labbaik umratan, labbaik Allahumma labbaik ya. Nah, itu. Nah, Imam Malik kaget loh, ngapain kamu? Saya mau mulai ihram ya Rasul, ya wahai Imam Malik. Loh kok di sini? Kok enggak di Bir Ali? Orang ini mengatakan, wahai Imam, adakah tempat yang lebih mulia dibandingkan Raudhah? Enggak ada. Lah kenapa kamu salahkan aku mulai ihram dari Raudhah? Bukankah tidak ada tempat lebih mulia daripada Raudhah di bumi ini? Betul. Lalu Imam Malik mengatakan, ya, wal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan hendaklah orang-orang yang menyelisihi tuntunan Nabi berhati-hati, ia akan membuat kekacauan dan ia akan mendapatkan azab yang pedih. Kok diazab? Wong saya mulai dari tempat mulia paling mulia di muka bumi. Apa jawab Imam Malik? Anggapanmu bahwa perbuatanmu lebih mulia dari yang diajarkan nabimu itu yang menyebabkan kamu akan mendapatkan azab. Wong Nabi ngajarin dari Bir Ali kok dia punya ide untuk dari Raudhah. Logikanya benar, tapi logika itu jadi salah. Kenapa? Menyelisihi tuntunan Nabi. Betapa banyak kita gunakan logika untuk menyalahi tuntunan Nabi. Oh, kan lebih utama tempatnya di Raudhah, hari Jumat lagi, gabungin semua. Jadi Nabi mengajarkan dari Bir Ali, ya sudah dari Bir Ali. Kenapa? Ya kan Nabi begitu, sudah. Ya, sami'na wa ata'na. Nah, Imam Malik mengingatkan begitu. Anggapanmu bahwa apa yang kamu lakukan itu lebih baik dari yang diajarkan nabimu, itu yang menyebabkan kamu merusak din ini. Dan itu yang menyebabkan kamu akan diazab nanti. Ya, maka hati-hati. Oleh karena itu, jangan asal ikut. Kadang-kadang kita suka mengikuti, wah itu kayaknya baik. Tanyakan kepada yang lebih tahu. Ini betul enggak? Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalian ittiba saja, ikuti tuntunan Nabi SAW. Jangan kalian bikin mengada-ada, karena sudah dicukupkan buat kalian. Sudah cukup dengan tuntunan Nabi itu. Nah, ini maka jangan kita ikut-ikutan asal, wah ini kayaknya bagus, ini kayaknya ini enak, ini kayaknya lebih utama. Jangan. Ya. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya. Ini di neraka kayak gini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak pernah menyentuh sedetik pun api neraka. Ya. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Jadi orang yang dimasukkan neraka ini mengutuk kawannya. Ya. Kalau di orang-orang Kristen yang mengutuk pendetanya. Celakalah ini Fulan bin Fulan yang dulu menyesatkan saya. Dia maki-maki. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian, yang belakangan. Di antara mereka kepada orang-orang yang terdahulu. Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Jadi enggak terima. Saya itu cuma ngikut kok saya disiksa. Sementara dia enggak disiksa, siksanya lebih berat. Saya enggak terima, dia harus lebih berat. Allah berfirman, qala likullin di'fun. Masing-masing kalian mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamun.
cuma kalian nggak tahu. Saling mengumpat, saling menyalahkan, minta sama Allah. Pokoknya kalau dia nggak lebih sakit, saya nggak rela gitu. Sudah lebih sakit, kamu tuh nggak ngerasa. Nah, coba bayangkan, sementara di surga itu saling ridho. Saling ridho, ya Allah, temanku yang dulu ngaji bareng setiap Ahad, kok nggak ada di sini ya Allah. Nah, ya, dicari. Saya nggak merasa tenang hati saya kalau temanku. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, kalau kalian tidak menemukan aku di surga, tanyakan kepada Allah. Kalau aku di neraka, mintalah kepada Allah agar Allah mengangkatku dari neraka. Itu orang yang beriman, saling begitu. Orang yang kafir, yang di neraka, saling menyalahkan. Ya, pernah saya bahas pada tema temanmu, nerakamu atau surgamu. Ya. Jadi teman itu bisa menjadikan kita di neraka atau di surga. Dan teman terdekat adalah istri atau suami kita. Gitu. Maka jadikanlah suami pintu surga yang paling dekat. Ini saya ulangi lagi, saking sayangnya Allah SWT pada kita, pintu surga terdekat itu orang terdekat kita. Ibu kita, bapak kita, istri kita, suami kita, anak kita, itu pintu surga paling dekat. Seorang pemuda izin kepada Nabi untuk berangkat berjihad. Kata Nabi, bukankah ibumu masih hidup dan dia sakit? Iya ya Rasulullah. Pulang, temani ibumu. Esoknya datang lagi sampai 3 hari. Yang terakhir beliau mengatakan, ilzam rijlaha fathammal jannah. Jaga kakinya. Di situ surga. Yang masih punya ibu, itu surga. Apalagi masih punya ibu, punya bapak. Beruntunglah 2 pintu sudah terdekat. Ilzam rijlah. Jaga. Ayah itu ausatu babil jannah. Pintu surga yang paling tengah. Tengah itu kan paling dekat. Ke kiri sedikit agak jauh kan. Pintu surga paling tengah itu ayah. Istri. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha yuqalu laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Apabila seorang istri sholat 5 waktu dengan baik, berpuasa Ramadan dengan baik, taat pada suaminya, menjaga kehormatannya, nanti akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Suami ibu-ibu ini membukakan banyak pintu surga. Ya. Maka kalau suami ibu ini enggak kayak Fir'aun, ya, taati. Fir'aun aja ditaati sama istrinya. Selagi tidak mengajak maksiat kepada Allah. Itu dalam surat At-Tahrim. Wa daraballahu mathalan wa daraballahu mathalil ladina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi. Allah berikan contoh wanita yang baik bagi orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ketika ia berkata kepada Allah, ya Allah bangunkanlah untukku rumah di surga. Karena dia nggak kuat dengan kezaliman Fir'aun. Semua perintah Fir'aun selagi tidak untuk bermaksiat ia turuti. Kecuali kalau bermaksiat kepada Allah. Sampai dia dijadikan contoh. Contoh wanita, istri yang salihah adalah istri Fir'aun. Coba. Nah ibu-ibu, bapak-bapak ini gak kayak Fir'aun bu. Ya. Ditaati lah ya. Fir'aun itu ditaati sama istrinya. Dan ketaatan istrinya kepada Fir'aun ini menjadikannya dia masuk surga.
Ya, kalau pengen Pak Ustadz, saya pengen istri seperti Ali bin Abi Thalib. Emang ibu kayak Fatimah? Ya, kalau ibu-ibu kayak Fatimah boleh minta Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya. Anak, pintu surganya ayah dan ibu. Ridallahi fi ridal walidain. Jangan main-main loh sama ibu sama bapak, wahai para anak. Keridhaan Allah tergantung ridho orang tua. Kita tuh tahajud sepanjang malam, ibu itu cuma diem, masih lebih utama ibu kita. Kita doa, ibu kita senyum aja. Itu lebih utama senyum ibu. Karena dia ridho pada kita. Jadi jangan pernah tinggalkan orang tua. Sempatkan telepon, ya, minta doanya. Jangankan urusan dunia, surga pun di tangan beliau. Kita nggak bisa protes, itu sudah ketetapan Allah. Jangan bikin sedih. Jangan bikin nangis. Juga para suami. Ya. Ketika kita bisa mendidik istri kita, anak kita, itu surga. Surga. Maka alangkah sayangnya Allah kepada kita. Pintu surga dibikin dekat semua. Suami surganya di anak dan istri. Ya, bapak di anak-anaknya. Ya. Idama tabnu adama, apabila manusia mati, amalnya terputus. Kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, anak saleh. Anaknya yang jadi surga. Nggak cukup begitu. Nabi bersabda, barang siapa yang mendidik anak perempuan sampai ia balik, menjadi anak yang salihah, maka aku dan dia di surga seperti ini. Itu. Wanita pada suaminya. Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad anahu ala syatri dini falyattaqillah fin nisfil baqi. Barang siapa yang diberi rezeki seorang istri yang salihah, sungguh Allah telah memberinya separuh iman. Maka jagalah yang separuh lagi. Itu bapak-bapak, istri yang salihah itu separuh agama kita. Ya, separuh surga kan, itu istri. Jaga yang separuh, tinggal jangan sampai tergelincir. Subhanallah. Sayangnya Allah itu menjadikan seluruh yang terdekat kita sebagai pintu surga. Maka jangan sampai kalah sama godaan iblis. Ya. Ya, ini. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi orang yang suka ngolok-olok ayat Quran, yang menentang syariah, yang mengatakan syariah itu begini dan begitu, ini ayatnya. Sekali-kali tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk lubang jarum. Itu hal yang mustahil. Ya. Mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri. Ya. Di negara itu tidak ada ayat kitab suci, yang ada ayat konstitusi. Sombong nggak ini? Nah. Kalimat ini kesombongan loh. Al-Quran itu untuk mengatur seluruhnya. Kalau belum bisa, katakan belum bisa, jangan tolak. Nah, penolakan ini adalah kesombongan. Ya. Kita yakin, saya nggak nunjuk orangnya, semua. Ya, nggak nunjuk orang. Orang yang mengatakan bahwa syariat Islam itu nggak cocok di negeri ini, ya, itu sama dengan menyombongkan diri. Masa Al-Quran nggak cocok untuk ngatur manusia 200 orang Islam? Ini kesombongan, maka Allah berfirman, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Jadi kalau ada unta sudah bisa masuk lubang jarum, baru mereka masuk surga. Jadi orang yang kayak gini nunggu unta masuk lubang jarum, baru masuk surga. Ya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat.
sampai ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Itu permisalan dari Allah. Mustahil mereka masuk surga. Wong dia mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ayat Al-Hasyr ayat 15, surat 59. Kama tadi syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhahullah rabbal alamin. Ini kisahnya panjang, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada seorang pendeta bernama Bargiza. Bargiza ini pendeta Yahudi. Ratusan tahun dia beribadah kepada Allah, orang yang saleh. Nah, iblis menggoda berkali-kali gagal. Nah, dia tahu rupanya ini orang kalau sama wanita ya, dia akan kalah. Maka kemudian iblis buat tipu daya. Dia jadikan seorang wanita cantik, gadis cantik, sakit kulit. Yang kemudian seluruh tubuhnya sakit. Ada dia punya 2 kakak. Laki-laki. Orang tuanya sudah meninggal. Dirawat nggak sembuh. Akhirnya iblis membisikkan dengan caranya ya, kepada 2 orang ini. Ya. Kebetulan 2 orang ini sedang akan berangkat untuk berjihad. Lalu iblis mengatakan, kau titipkanlah adikmu ini ke pendeta Bargiza. Dia orang saleh, tidak akan dicelakakan. Bahkan dia bisa menyembuhkan penyakit adikmu. Akhirnya dititipkanlah. Si pendeta juga nggak apa-apa, dia orang sakit, kamu itu nggak akan tergoda sudah. Kamu kuat gitu ya. Akhirnya dititipkan, 2 kakaknya berjihad. Nah, iblis yang memang membuat rekayasa itu ngajari si pendeta, ini kalau mau sembuh kasih obat ini. Akhirnya sembuh. Pas sembuh terlihat kecantikannya, ya, glowing. Tergodalah pendeta itu, lalu dia perkosa perempuan ini sehingga hamil. Kalau jihad kan enggak sehari 2 hari, bisa berbulan-bulan ya. Pas pulang hamil. Ketika hamil bingung pendeta ini. Nah, si iblis membisikkan, sudahlah kamu bunuh aja. Kau bunuh, nanti kalau kakaknya pulang bilang aja penyakitnya enggak bisa disembuhkan. Betul, akhirnya dibunuh kemudian dikubur di belakang rumah. Ini tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ketika kakaknya pulang dibilang adik kamu nggak bisa sembuhkan karena sudah sangat parah dan sebagainya. Sudah, kakaknya percaya karena memang waktu berangkat penyakitnya sudah parah. Nah, beberapa hari berlalu si 2 kakak ini diberi mimpi oleh iblis. Sebenarnya adik kamu itu nggak mati karena sakit, dia sudah sembuh tapi dia diperkosa sama si pendeta, kemudian hamil, kemudian dibunuh. Tuh kuburannya di sana. Nah, lewat mimpinya, akhirnya kemudian terbukti bahwa di situ ada mayat adiknya. Akhirnya disidanglah pendeta Bargiza namanya. Diputuskan pendeta Bargiza dihukum mati dengan cara dipancung. Maka ketika dia sudah akan dipancung, diborgol di belakang dan diikat kakinya, iblis datang. Wahai Bargiza, kamu tahu, semua yang bikin ini saya. Wanita tadi sakit saya yang bikin, kemudian datang ke kamu, saya juga yang menggoda kamu dan seterusnya. Sampai kamu tergoda, maka ketahuilah, kamu tidak akan selamat kecuali nurut sama saya. Karena semua saya yang bikin. Kamu bisa selamat dengan syarat kamu sujud kepadaku. Sebagai bukti tunduk kepadaku, kata Bargiza. Bagaimana aku sujud semua sementara badanku diikat? Apa kata iblis? Kedipkan matamu. Kedipkan matamu sebagai tanda kamu tunduk dan sujud padaku. Maka dikedipkanlah matanya. Begitu Bargiza mengedipkan mata, iblis ngomong, ini bari'um minka. Sudah, kamu udah kafir, saya sekarang berlepas diri dari kamu. Aku takut sama Allah. Coba kayak ngapa rasanya itu? Hah? Ini ayatnya ini. Ini bari'um minka. Sudah, kamu sudah kafir, sudah. Targetku sudah selesai. Ya, saya berlepas diri. Ini akhafullah. Aku takut sama Allah. Kamu kira saya nggak takut sama Allah? Saya takut. Coba, gimana rasanya digituin? Pas sudah kafir, begitu selesai ngomong belum sempat taubat sudah
pancung. Ayat selanjutnya, fakana akibatahuma annahuma khalidaini finnar. Maka akhir dari keduanya, kedua makhluk ini selamanya di neraka. Wadzalika jazaa'udz zalimin. Itulah balasan orang-orang yang zalim. Ini ayatnya. Jadi setiap kali iblis menggoda manusia itu sebenarnya dia bilang, hei, kamu tuh nggak tahu kalau saya sebenarnya takut. Kamu kok berani banget sih? Lebih berani daripada saya aja takut. Ini akhafullah. Justru karena saya takut sama Allah, tapi saya nggak bisa lagi dikasih kesempatan untuk baik, maka saya nyari kamu, nyari teman kamu. Itu kalau diomongin kayak gitu gimana rasanya, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Maka jangan sampai kita seperti ini. Nggak dikasih kesempatan, di akhir menjelang mati, kok ingkar. Iblis mengingkari kekufuran manusia. Yang terakhir, Iblis mengingkari kekufuran manusia. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan. Aku ingkar. Kafartu itu ingkar. Jadi mana kafir itu bukan seperti yang dikatakan para buzzer itu. Oh, kalian mengkafirkan kami, ini Iblis bilang ini kafartu. Iblis itu bilang saya kafir terhadap keyakinan kalian. Yang ngomong Iblis kok. Jadi kalau kita itu nggak bilang Kristen itu kafir, kalah sama Iblis. Iblisnya bilang kafir. Ini kafartu, sesungguhnya aku kafir terhadap apa yang kalian lakukan itu. Kalian mengatakan Tuhan itu 3, Iblis bilang itu kafir. Dicatat ayat ini, kalau ada orang yang bilang kafir itu menghinakan, kamu marah deh sama Iblis. Ya. Jadi yang bilang ini kafartu, aku kafir itu ingkar. Aku mengingkari kekafiran kalian, kemusyrikan kalian. Karena apa? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Nah, sejak dahulu, ini bagaimana enggak menyakitkan. Oleh karena itu, karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Allah beritahu kita, sebelum terjadi hal itu, kalian menyesal tidak ada kesempatan lagi untuk balik, jangan ikuti bujukan setan. Ya. Walaupun bentuknya nasihat, bentuknya kayak nasihat, bentuknya indah. Ya. Maka saya ulangi lagi, godaan setan itu 2, syubhat dan syahwat. Lawanlah syubhat dengan sabar. Lawanlah syahwat dengan sabar, syubhat dengan ilmu yang menimbulkan yakin. Ragu-ragu itu kalahnya dengan yakin. Bisa yakin kalau ada dasarnya, ada ilmunya. Maka ini bagian dari kita melawan setan. Maka Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi itu seperti jihad fi sabilillah, jihad melawan setan. Man sara fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah fi sabilillah sampai dia pulang. Karena ini jihad untuk melawan setan. Jihad itu ada 4. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang munafik, jihad melawan orang kafir. Ini 4 tingkatan jihad. Yang paling rendah jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihad melawan setan. Yang ketiga jihad melawan orang kafir. Yang keempat jihad melawan orang munafik. Kenapa munafik lebih berat? Karena dia nyaru-nyaru jadi orang Islam. Nah, jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan. Tingkatan pertama, jihad melawan hawa nafsu dalam menuntut ilmu. Kenapa kok menuntut ilmu? Karena dia akan menjadi bekal kita untuk jihad selanjutnya, yaitu melawan setan. Senjatanya kan syubhat dan syahwat. Nah, yang kedua, jihad melawan hawa nafsu dalam mengamalkan ilmu. Itu tingkatan jihad melawan nafsu yang kedua. Yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu dalam mendakwahkan ilmu yang kita peroleh. Yang keempat, ya, jihad melawan hawa nafsu dalam bersabar untuk istiqomah dalam 3 ini. Jadi disebut fisabilillah karena ada urutannya. 1, menuntut ilmu. 2, mengamalkan ilmu. 3, mendakwahkan ilmu. 4, sabar untuk 3 ini. Jadi kalau ada orang bilang, saya sudah pernah ngaji, itu sudah diamalkan belum?
Sudah saya amalkan. Sudah ajak orang lain belum? Itu. Jadi nggak ada selesainya. Itu namanya jihad melawan hawa nafsu dalam thalabul ilmi. Kenapa kok ada thalabul ilmi 3 tingkatan? Belajar, mengamalkan, mengajarkan, ya. Karena itu menjadi bagian yang sangat penting untuk melawan setan dalam subhatnya. Lalu keempat, sabar. Karena itu penting untuk melawan senjata setan yang namanya syahwat. Insya Allah orang yang punya ilmu, dia akan diberikan kesabaran, kemudian dia akan mampu melawan godaan. Karena dia tahu ini godaan, ini hak, ini batil. Ilmu itu, kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan, al-ilmu huda. Ilmu itu petunjuk. Halun sahihun yahtadi biha. Menuntut ilmu adalah keadaan yang sudah benar, yang dengannya kita mendapatkan hidayah. Dengannya kita membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar, yang lurus dengan yang bengkok. Itu namanya thalabul ilmi. Maka ini kita sedang berjihad untuk bekal jihad melawan godaan setan dan iblis. Jangan sepelekan. Maka malaikat datang mengaminkan doa kita, malaikat datang memintakan ampun kepada kita. Lalu ada Allah mengatakan, seluruhnya aku ampuni. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada bapak-bapak yang di sana itu bukan mau thalabul ilmi, dia nunggu temannya. Dia ada urusan dunia dengan saudaranya. Apakah dia juga diampuni? Apa kata Nabi? Ya, semuanya diampuni. Jadi yang datang karena nganter, yang datang karena nunggu bapaknya belum pulang itu juga ikut diampuni. Itu kata Nabi, seorang sahabat tidak akan mengecewakan sahabatnya. Itu barokahnya thalabul ilmi. Maka bisa kita bayangkan kalau dari tadi jam 5 sampai sekarang malaikat beristighfar untuk kita. Itu janji Allah. Iblis bilang, mana mungkin. Itu janji Allah lewat Rasulullah SAW. Ya. Kita nggak lihat, malaikat kita nggak lihat. Ya. Merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Pohon-pohonan beristighfar untuk kita, batu-batuan beristighfar untuk kita. Hattal hitanu fil ma, bahkan ikan-ikan di lautan. Hadis sahih rawahu Abu Darda. Kita nggak tahu kan sekarang ini malaikat sedang minta ampun kepada Allah untuk kita. Kita nggak tahu bahwa tembok-tembok ini minta ampun. Al-Quran mengatakan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan segala yang ada di antara keduanya bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun kecuali bertasbih dan memujinya, tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Allah ciptakan mereka untuk tasbih. Allah ciptakan mereka untuk memintakan ampun buat kita. Loh. Hanya nunggu setengah jam mungkin kalau kita. Ya. Ingat, iblis minta sama Allah untuk menggoda. Iblis minta sama Allah untuk tidak dimatikan, dikabulkan. Masa kita nggak dikabulkan? Itu aja. Itu yang penting kita pahami. Jangan pernah ragu-ragu. Doa kita insya Allah diterima. Mungkin caranya yang kita tidak bisa pahami. Wong iblis minta ditangguhkan kematiannya saja ditangguhkan. Dan itu bukan untuk kebaikan, untuk menggoda manusia loh. Allah kabulkan. Ya, sebagai ganjaran, sebagai apa? Bayaran atas siapnya dia disiksa di neraka. Enggak apa-apa disiksa, tapi tolong tangguhkan aku. Ya sudah, aku tangguhkan. Ya. Sebagai ujian kepada manusia. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak adil, kok iblis diletakkan di neraka dan tidak mau bertobat, sudah dikasih kesempatan tobat. Malah dia mengatakan, aku lebih baik daripadanya. Ya sudah kalau begitu kamu, aku laknat. Enggak apa-apa dilaknat, yang penting jangan dimatikan sekarang. Ini kan sudah nantang, toh? Sudah dikasih kesempatan. Ya. Nah, jadi bahkan kepada iblis pun Allah bersikap adil. Saya ulangi, bahkan kepada iblis pun Allah bersikap adil. Apalagi kepada orang yang beriman. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara, pas ini jam 6:30.